Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Anggrianti Putri Bohoka. Saya adalah mahasiswa jurusan Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Saya akan memaparkan tentang daya dukung terhadap pangan dan gizi di Kabupaten Bone Bolango. Ini merupakan tugas dari mata kuliah ekologi. Yang pertama adalah data kependudukan. Di tahun 2019, jumlah penduduk Gorontalo sebanyak 1.202.631 jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,45% dari tahun 2010. Rasio jenis kelamin sebesar 100,37, dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 602.436 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 600.195 jiwa. Provinsi Gorontalo banyak dihuni oleh penduduk dengan kisaran umur 0 sampai 29 tahun dengan jumlah dari setiap umur itu sebanyak 100.000 jiwa. Untuk Bone Bolango sendiri, jumlah penduduk di tahun 2019 sebanyak 161.236 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,28%. Persentase penduduk di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,41% pada tahun 2019. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bone Bolango sebesar 81 per kilometer bujur sangkar. Selanjutnya adalah data ketenagakerjaan. Mengapa saya mengambil data ketenagakerjaan? Karena menurut saya ketahanan pangan yang ada di suatu daerah berkaitan juga dengan jumlah masyarakat yang bekerja di daerah tersebut. Jadi di tahun 2019 sebanyak 585.896 jiwa angkatan kerja dengan kisaran usia dari 15 tahun ke atas. Tingkat partisipasi dari angkatan kerja ini sebesar 66,83% dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 562.087 jiwa dan penduduk yang menganggur berjumlah 23.809 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,06%. Di Kabupaten Bone Bolango sendiri, partisipasi angkatan kerja sebesar 69,19% dengan tingkat pengangguran terbuka 4,98%. Selanjutnya data pertanian. Luas panen pada tahun 2018 seluas 3.614 hektar dan pada tahun 2019 seluas 3.455 hektar dengan tingkat produktivitas pada tahun 2018 54,56 kuartal per hektar dan pada tahun 2019 49,19 kuartal per hektar. Selanjutnya, produksi padi pada tahun 2018 sebanyak 19.723 ton dan beras sebanyak 10.956 ton. Pada tahun 2019 produksi padi menurun yaitu 16.995 ton dan juga beras menurun yaitu 9.440 ton. Produksi jagung pada tahun 2015 sebanyak 14.430 ton dan produksi kedelai sebanyak 1 ton. Pada tahun 2019, luas lahan kebun seluas 11.911 hektar dan luas ladang sebesar 4.397 hektar dan luas lahan yang sementara tidak diusahakan sebesar 12.964 hektar. Selanjutnya luas area pertanian. Pada tahun 2018 luas panen untuk tanaman cabai seluas 263 hektar, untuk tanaman petsai seluas 1 hektar dan tanaman tomat seluas 32 hektar, untuk perkebunan kelapa seluas 7.247 hektar, untuk perkebunan kopi seluas 513 hektar dan untuk perkebunan kakao seluas 2.468 hektar. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu tanaman cabai seluas 220 hektar, untuk tanaman petsai tidak terdapat lagi luas panen, untuk tanaman tomat seluas 25 hektar, perkebunan kelapa seluas 724,7 hektar, perkebunan kopi seluas 473 hektar dan perkebunan kakao seluas 242.000
438 hektar. Selanjutnya, hasil produksi pertanian. Di tahun 2018, produksi tanaman cabai sebanyak 11.997 kuintal, tanaman petsai sebanyak 4 kuintal, tanaman tomat sebanyak 1.125 kuintal, produksi kelapa sebanyak 2.712 ton, produksi kopi sebanyak 32 ton, produksi kakao sebanyak 357 ton. Di tahun 2019, produksi tanaman cabai meningkat yaitu 14.783 kuintal, sedangkan produksi tanaman petsai tidak ada. Produksi tomat sebanyak 1.060 kuintal dan produksi kelapa sebanyak 2.802 ton, produksi kopi sebanyak 30 ton dan produksi kakao sebanyak 183 ton. Selanjutnya, data peternakan di tahun 2018 dan di tahun 2019. Di tahun 2018 terdapat 43.007 ekor dan di tahun 2019 terdapat 44.528 ekor sapi potong dengan produksi sebanyak 231.172 ton. Populasi kuda di tahun 2018 sebanyak 250 ekor dan di tahun 2019 sebanyak 255 ekor, namun tidak memberikan hasil produksi baik di tahun 2018 maupun di tahun 2019. Selanjutnya, populasi kambing di tahun 2018 sebanyak 7.479 ekor dengan jumlah produksi sebesar 12.486 ton dan di tahun 2019 sebanyak 7.529 ekor dengan produksi yang sama dengan tahun 2018. Populasi babi di tahun 2018 sebanyak 3 ekor dan tidak ada lagi tahun 2019 serta tidak memberikan produksi baik di tahun 2018 maupun di tahun 2019. Selanjutnya, data peternakan. Populasi ayam kampung di tahun 2018 sebanyak 186.491 ekor dengan jumlah produksi sebanyak 201.037 ton serta jumlah produksi telur sebanyak 91.381 ton. Dan untuk tahun 2019 sebanyak 189.491 ekor dengan jumlah produksi sebanyak 204.271 ton serta produksi telur sebanyak 92.851 ton. Selanjutnya, populasi ayam petelur di tahun 2018 dan 2019 sebanyak 146.900 ekor dengan jumlah produksi sebanyak 107.619 ton serta jumlah produksi telur sebanyak 1.106.157 ton. Untuk populasi ayam pedaging di tahun 2018 dan 2019 mengalami populasi sebanyak 861.440 ekor dengan jumlah produksi 781.283 ton. Untuk populasi itik Manila di tahun 2018 dan 2019 sebanyak 9.477 ekor dengan jumlah produksi sebanyak 5.942 ton serta jumlah produksi telur sebanyak 5.942 ton. Selanjutnya, data pengeluaran. Pengeluaran masyarakat Bonewolango dalam sebulan di tahun 2019 untuk keperluan makanan sebesar Rp512.821, sedangkan untuk keperluan bukan makanan sebesar Rp569.421. Jadi di sini lebih besar pengeluaran untuk keperluan bukan makanan dibandingkan keperluan untuk makanan. Jadi itu juga kalau menurut saya yang menjadi kendalanya atau menjadi penyebab berkurangnya gizi di masyarakat, karena masyarakat lebih banyak melakukan pengeluaran untuk keperluan yang bukan makanan, seperti mungkin alat elektronik ataupun ataupun barang-barang yang dibutuhkan di rumah. Sedangkan untuk keperluan makanan lebih sedikit pengeluarannya dibandingkan keperluan bukan makanan. Baik, terima kasih, itu dari saya. Itulah pemaparan saya atas hasil analisis saya tentang data
data ketahanan pangan dan gizi yang ada di Kabupaten Bone Bolango berdasarkan sumber yaitu buku Gorontalo dalam angka dari BPS. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.